Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu dalam sehat ya. Itu sama dengan sehat kita bisa beraktivitas ibadah, bisa bekerja, bisa trading dan sebagainya ya. Itu yang harus kita selalu syukuri. Teman-teman semua, untuk menyingkat waktu seperti biasa pada saat kita webinar itu trading coach webinar itu langsung aja ya supaya lebih bermanfaat. Oke, jadi kita malam ini akan bahas tentang breakout. Ya. Di semua pair market itu selalu ada dan selalu terulang. Oleh karena itu kita harus mengenali breakout karena selalu terulang. Di Euro US dollar ada, di USD CHF ada, di DXY ada, semua yang berbau candlestick itu selalu ada breakout. Dan di situ ada peluang kita entry di sana. Ya, saya malam ini akan cerita tentang khusus tentang breakout nih. Mulai breakout dari candlestick, kemudian breakout yang disebabkan karena support and resistance dengan trendline yang tadi di buku itu ada, yang akan kita bahas, akan kita bagikan. Kemudian breakout chart pattern tadi sebagian Mahfud sudah selesaikan, tapi saya nggak akan bahas chart patternnya kayak apa saja, nanti nggak cukup, tetapi hukumnya ya. Kemudian ada breakout supply and demand. Ya. Oke, saya mulai awal dulu nih, pengertian breakout. Ya. Jadi gampangnya saja, setiap breakout harga hantam line tertentu atau batasan-batasan tertentu itu disebut breakout. Tetapi setelah breakout, after breakout, itu ada hukumnya. Biasanya ya, hampir semuanya terulang seperti itu. Dia ada pullback. Ya. Pullback finishnya di mana? Baru kita akan entry. Ya. Jadi kalau breakout up berarti dia itu indikasi akan naik. Kemudian kita tunggu pullback-nya, baru kita entry. Nah, kalau breakout down seperti itu sebaliknya. Nah, sebenarnya ada pemicunya. Ini yang terpenting mengenali pemicunya. Kenapa harga itu breakout dan siapa pemicunya. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat misalnya ada kecelakaan di lampu merah misalnya, ternyata ada pemicunya bahwa ada pengendara motor melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, pemicu itulah yang harus kita kenali. Di MetaTrader bagaimana? Atau di market ya. Saya akan berbagi share biar lebih gampang untuk menjelaskannya. Mulai dari breakout candlestick ya. Teman-teman semua coba perhatikan ini. Oh, ya. Candlestick. Candlestick kalau saya bikin begini, basic banget ini. Oke ya. Ini bodinya ya. Bodinya. Misalnya ini selalu saya ulang-ulang terus karena ini penting di market. Tren itu diawalin dari candlestick ya. Ini misalnya candle bull ya. Kalau candle bull harga open kan di sini. Harga close di sini ya. Ada shadow, ada ekornya. Nah, ini misalnya pakai ini. Nah, ini belum berubah. Oke, ini ada ekornya. Kemudian yang bawah juga misalnya ada ekornya. Ya,
Seperti itu ya. Nanti bisa penjelasan saya tinggal dibalik untuk masalah candlestick yang bear. Ini bentuk candlenya dari ukurannya itu hanya dibagi 3. Candle kecil, candle middle, candle besar. Di mana nih kita akan menentukan mana yang di breakout? Acuannya kita hanya mencari candle besar saja. Candle kecil dan middle kita abaikan. Harga tertinggi ini, ya, ini resisten. Harga terbawahnya ini support. Harga terbawahnya adalah support. Nah, yang akan kita bahas adalah breakout atas resisten dan support yang berbasis dari candlestick. Yang pertama ya, nanti berbasis trendline, dan kemudian yang ketiga berbasis chart pattern. Oke. Kalau harga break resisten, ini ya, ini yang dimaksud dengan breakout. Mana teksnya? Ini yang dimaksud dengan breakout. Breakout. Nah, gitu ya. Nah, trader biasanya begitu nih di break, kita ikut-ikutan nge-buy, ya. Nggak taunya market malah turun. Yang tadi di video previewnya bikinannya Pak Mahfud, di buy kok malah turun, di sell kok malah naik, ya. Karena begitu dia breakout resisten ini, kita buy. Ini nggak boleh, ya. Tunggu dulu. Nah, kenapa saya pilih candle yang besar? Candle yang besar ini itu memiliki momentum yang besar, ya. Jadi kalau ada candle bull besar berarti momentum buyer gede, ya. Ini menjadi pemicu kalau breakout resistennya, maka dia akan menjadi pemicu atau indikasi buyer ini akan semakin besar, ya. Itu satu. Sebaliknya kalau break bawahnya support, ya. Artinya kalau ada candle buyer gede, kemudian support in deep break, artinya sellernya lebih besar. Tapi kalau ini ada candle buyer, breakout resistant, artinya ada penambahan para pengikut buyer, ya. Kalau yang breakout bawah supportnya berarti si candle yang besar momentumnya ini dikalahkan oleh seller, gitu ya. Hukumnya after breakout itu ada pullback. Catat nih, after breakout itu ada pullback. Ya, after breakout ada pullback. Kalau basis candlestick, ya, begitu terbentuk harga seperti ini, harga turun, ini close-nya kan di sini ya, begitu open lagi dia turun, naik turun di tengah-tengah candle besar. Orang menyebutnya inside bar, ya, inside bar, harga di samping candlestick. Terus tiba-tiba muncul candle buyer gede, breakout. Artinya pada saat dia harga turun naik sebelum breakout, kemudian ada muncul candle gede, buyer berhasil breakout, maka itu indikasi bahwa si buyer yang ini mendapat dukungan oleh market untuk memecahkan resistennya. Artinya buyer mulai masuk. Paham ya? Artinya buyer mulai masuk. Kita tunggu pullback. Sabar dalam trading, ya. Sabar dalam trading. Jangan buru-buru masuk. Oke?
kasarnya pullback itu hipotesanya support ini tidak di break karena market itu harus ada hipotesa nih. Jika support ini tidak di break, maka buyer tetap dominan. Oke? Bisa di break? Bisa dong, karena market bukan punya kita. Sehingga apa? Karena ada hipotesa itu bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kita mikir ada hipotesa ini support, ini nggak di break. Maka kita dengan hipotesa itu bisa jadi hipotesa kita salah. Sehingga diperlukan stop loss. Ya, stop loss. Di bawah supportnya. Itu ya. Sehingga pada saat pullback, harga masuk kembali ke rank candle yang gede ini, hipotesa kita maksimum ada di sini harga. Ketika harga sampai di sini, kita tinggal ukur berapa sih jaraknya dari sini ke sini, risk-nya, ya, ukur risk-nya. Oh, kalau masuk dengan equity kita higher buy. Kasar seperti itu ya, kasar seperti itu. Nah, ini saya bercerita tentang hukumnya. After breakout ada pullback. Di sini entry. Ya. Entry. Ibu gambarkan begini nih. Oke, di sini entry, stop loss ada di bawah. Itu kira-kira hanya begitu. Ya, nanti kalau misalnya ada candle gede lagi, naik turun, ternyata breakout-nya bawah, berarti candle buyer gede ini dikalahkan oleh sellernya. Sehingga indikasi untuk sell, tapi bukan di tempat sell ini. Tunggu pullback-nya, maksimum ada di sini, stop loss-nya di atasnya, 3. Clear, candle. Breakout candle, kita pilih candle yang gede. Oke, saya hapus atau bawahnya lagi. Sekarang dari dari candle membentuk trend, ya. Candle, kumpulan candle, naik turun membentuk trend. Oke, saya gambar acak aja. Gambar acak trend. Misalnya tren naik. Ini ya. Maka gambar garis trennya itu sederhana, yaitu menghubungkan kalau tren naik ya, lower ke lower berikutnya. Oke. Ini yang dimaksud dengan breakout. Ya, dimaksud dengan breakout. Biarkan harga meluncur ke bawah. Nggak usah diurusin. Ya, kita tunggu pullback. Oke. Pullback-nya sampai di mana? Biasanya ya, pullback itu mengikuti tren ini. Menguji ini. Biasanya. Tapi nanti ada pembatas-pembatas kenapa dia tidak terus menguji tren atas. Nah, disinilah kita entry. Ya, ini entry. Oke, saya tulis dulu di sini breakout. Ya, yang ini ya. Dan pullback-nya ini pullback. Pullback. Di sini kita entry. Ya.
Nah, kalau dengan candlestick digabungkan dengan trendline yang tadi, di sini dong ada shadow, ya, ada candlestick satu di sini nih. Misalnya dia ada big candle, candle yang besar. Oke, pada saat dia menguji ke sini, kita tengok ke kiri, ada nggak formula yang pertama tadi? Kalau ada makin cakep, tinggal di blok, misalnya seperti ini. Misalnya candle gedenya nih. Nah, saya perpanjang candle gedenya. Seluruh body sama ekornya, ya. Karena tadi hukumnya body candle, ekor candle besar yang di paling atas itu resisten, maka penempatan resikonya ada di atas. Ini ada irisan dari sini, ada trend line menghubungkan lower ke lower berikutnya. Oke, naik terus. Begitu dia di breakout, ya kita menunggu pullback. Tengok ke kiri ada candle besar nggak? Jadi digabungkan candlestick dengan teori trend. Di buku itu kayaknya nggak ada, ya. Di buku itu kayaknya nggak ada. Sehingga resikonya ada di sini. Ya, tuh. Paham ya? Begitu breakout, hukumnya selalu berulang. After breakout ada pullback. Ya. Kemudian decision ya. Siapa sih sebenarnya yang ngomporin ini sampai nge-break trend line, trend atasnya, trend naiknya itu di break. Itu ada decision point. Ya, decision point bisa oleh candle gede tadi. Ya, candle gede bear itu menjadi decision point pasukan bearish. Ya, ini bisa dibalik nanti untuk bullish sama. Saya nggak jelaskan yang bullish. Tadi yang pada saat candle untuk bullish, sekarang ini untuk bearish. Ya. Oke, misalnya saya perkecil. Gambar ini ya, misalnya ya. Ada tren naik. Ini. Candle gede. Gitu ya. Gambar nah, ini kalau saya zoom, gedein seperti ini. Di dalam sini ada barang seperti ini. Oke. Maka decision point-nya itu ini. Ya. Yang memicu breakout ini, ya, yang memicu pelaku utamanya, buyer pelaku utama itu ini, ya, candle gedenya, ya, dia turun kemudian dia naik, dia kencang, itu artinya pasukan seller kuat, ya, candlenya gede, kuat hingga ngebreak ini. Oke, maka ini decision point. Artinya apa? Ayo kita break trend line ini yuk, si seller bilang gitu. Itu kesepakatan mereka ada di sini. Diawalin oleh candle besar. Diawalin oleh candle besar. Diawalin oleh candle besar. Ya. Jadi big candle ini menjadi decision point untuk nge-break. Paham ya? Tempat inilah ketika harga pullback menjadi tempat good for sell, ya, tempat untuk ambil posisi sell dengan stop loss ada di atas shadow-nya.
Teman-teman semua, ini prinsip. Ketika breakout, pasti ada pemicunya. Maka kenali pemicunya ini untuk mengambil posisi sell di tempat pemicu tadi. Kenapa? Si seller ini nggak mau ngambil posisi di sini untuk melanjutkan sell. Kenapa? Kalau kita belajar do teori, pada saat ini di breakout, ini adalah beginning of trend. Ya. Nanti di trading coach akan dibahas. Nah, kemudian dia pullback, si seller menghendaki, seller ini big player-nya ya, menghendaki dia akan nge-sell lagi di tempat harga yang tinggi. Yaitu di mana? Pada saat kita bersepakat, para sellernya ini, big player-nya. Pada saat kita bersepakat, ayo kita hajar tren lainnya, kita akan sell di situ. Itu hipotesa. Dan selalu terulang-ulang. Ya. Proses seperti ini berulang-ulang. Kita ambil contoh misalnya. Misalnya apa ya? DXY deh, DXY. Ini dia DXY. Kita lihat nih, ini ada tren naik sak. Ya, seperti ini. Nanti kalau kita belajar pattern, ini adalah pattern dari ending diagonal ya, atau satu wave yang akhir-akhir ya, baik di wave A atau wave C atau wave 1 atau wave 3 atau wave 5 di akhir-akhir sini. Oke, kita tarik garis trend line-nya. Karena ini tren naik, maka dari rendah ini, di break kan ini, di break ya, di break. Oke, breakout-nya di sini. Ya, sini, ini proses pullback-nya. Proses pullback-nya. Ini proses pullback-nya. Kembali gimana? Ke jalur tren. Ya, jalur tren. Ini di break dong. Ya, ini di break. Nggak sampai sini, kemudian dia malah lanjut. Habis itu dia turun lagi. Coba kita amatin di sini ada decision point nggak untuk nge-break ini? Pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi kenapa ini di break? Di break kena stop loss kena. Kalau kita lihat stop loss ini harus kita selalu pakai ya. Oke ya, saya gambar. Nah, stop loss di atas ini. Kita pakai stop loss tapi kena ya. Nah, habis itu dia masuk lagi. Ya. Ini yang disebut dengan false break. Untuk break resisten, tetapi untuk trendline tidak false break. Oke ya, tidak false break. Jadi dia pullback menuju ke trend lagi, dia balik. Oke. Sebenarnya nanti kalau belajar di supply and demand, ini akan berpengaruh apakah di sebelah kiri sana ada signifikan resisten. Apakah di sebelah kiri sini, kenapa dia balik, ada supply. Tapi itu next belajarnya. Ini salah satu contoh pullback yang menuju ke trend line-nya. Ya, dia balik lagi. Oke, setelah trend line, pullback chart pattern. Hukumnya sama, breakout chart pattern. Misalnya gini, aduh siapa Anggi, kenapa kok coret-coret itu? Nah, ini ya, misalnya ini dah. Ini market berjalan begini, sideways. Ada
Sering dong kita melihat market begini. Ini breakout. Ya, breakout. Breakout ada hukum pullback. Sampai di mana pullbacknya kita harus cari siapa yang memicu break ini. Pemicunya kalau seperti ini adalah yang memicu dia break. Oke. Pada saat pullback dia hadir ke sini, maka di tempat ini untuk ambil posisi buy. Ya, oke, seperti itu. Contoh SAU. SAU berulang-ulang saya dapatkan dengan breakout. D1 misalnya. D1 kita lihat. Saya hapus dulu. Nggak apa-apa deh. Saya gedein. Ini ada candle gede nggak? Turun ya. Oke ya. Dia lagi break candle ini. Kita garis resistennya yang di break. Candle ini dong, ekornya. Belum diuji? Belum. Terus ada candle gede lagi nih. Gambar lagi. Di break. Oke, di break ya. Pemicunya siapa ini? Candle gini kan. Tek, tek. Ya. Gambar lah ini pemicunya. Pemicu yang ngebreak. Oke, pada saat dia pullback ke sini, hajar buy. Sampai di sini. Candle ini yang gede sudah di break, ini kecil-kecil sudah di break. Ini ada resisten. Double nih, signifikan resisten. Ya, signifikan resisten. Dari sini naik 2 kali signifikan resisten ya. Ini ada nggak nge-break candle besar bear harga posisi di sini? Ini ada candle besar. Oke. Ini ada yang di break. Nih, break ya. Dia turun, naik. Ini artinya apa? Sudah nggak virgin lagi resisten ini. Tinggal ini. Ya, tinggal itu. Jadi kalau harga masuk ke resisten ini, kemungkinan besar break. Oke ya, karena ini adalah tadi, ini memicu break candle gede ini. Pullback-nya, cari pemicu yang nge-break ini, pemicunya ada di sini. Kalau kita breakdown ke M1 pun nampak, ya, nampak. Jadi kita buy di sini. Nah, ini berhasil nge-break ini lagi nih. Ya. Gitu. Sasarannya ada di sini. Kalau ini berhasil break, berarti candle berikutnya yang di break, yang akan di break resisten berikutnya adalah yang mana? Candle gede bukan? Candle gede. Ya. Candle gede. Patternnya apa? Ini channel ya. Jadi di sini patternnya kelihatan seperti itu. Oke, ini sudah di break, masuk sini, ke sini ya. Ini berhasil ngebreak ini.
yang candle gede, yang candle bearish ini di break kan, di D1 nggak kelihatan pemicunya. Kita lihat di 1 jaman. Oke, pemicunya ada di sini. Ya, jadi kalau besok misalnya ini ada candle gede lagi, candle bear gede, ya, ini adalah resisten, di break menjadi support. Berarti ini support, ya. Kalau dia mau turun, akan nguji ini dulu. Ada pagernya ya. Resisten yang di break oleh harga sekarang jadi support. Support yang paling jauh adalah ini. Pemicunya yang nge-break ini adalah ini. Ya, pemicunya ini. Ya, jadi saya lebih suka kalau misalnya break ini berhasil dijebol lagi, saya suka buy di sini dengan stop loss di bawah. Ya, untuk melanjutkan tren. Nah, itu chart pattern-nya dia channel. Jadi chart pattern teman-teman semua bisa melihat banyak sekali chart pattern, ada channel, ada triangle, ada macam tadi Pak Mahfud sudah sebutkan. Tapi yang terpenting psikologi kita itu pahami chart pattern itu ketika berhasil di break, kita cari pemicunya. Ya, ini turun, oke, ini resisten, ya, di break. Chart pattern-nya channel. Kita cari pemicunya di sini. Pada saat harga turun nanti, kalau mau naik lagi, dia harus kalau mau turun lagi dia harus jebol itu. Kalau mau naik lagi, support yang di sini menjadi pemicu untuk buy lagi. Kalau dia jebol, ada ini, ya. Saya lebih suka menunggu di sini dengan stop loss supaya lebih kecil risikonya. Itu ya. Karena ini lagi penjelasan tentang breakout, saya fokus di breakout. Jadi teman-teman semua, saya ulangi lagi, after breakout itu ada pullback. Ya, kita entry di pullback. Finishnya pullback maksudnya. Ya, di mana finishnya pullback? Pertanyaannya. Hans ngomong enak banget nih. Ada kita entry di finishnya pullback. Finish pullback itu mempunyai tempat di tempat pemicu breakout. Pelajari pemicu breakout, trading codes ada di supply and demand, itu kayak apa ya. Nah, itu dia. Masuk di sana, kemudian kita entry di pemicu breakout tadi. Tadi saya sebutkan gampangnya, ketika kita melihat ada breakout, kita cari siapa sih biangnya ini. Breakout atas, siapa sih biang buyernya ini. Itu ya. Nah, si buyer nggak akan lagi melanjutkan tren pada saat itu ketika berhasil nge-break. Dia akan ngobrol sama kawan-kawannya big player. Biarkan mereka ikut nge-buy. Kita nggak nge-buy. Kita akan nge-buy yang lebih besar lagi di tempat kita tadi bersepakat. Itu bankers ya. Pada saat itu retail ikut nge-buy, ternyata digeret mundur lagi, stop loss hunting semua kena semua, masuk di decision point untuk nge-break tadi, mereka buy lagi. Pada saat itu harga turun ke tempat decision point pullback, retail nge-sell. Digoyang lagi ke sana. Ya, ke atas lagi. Sehingga buy loss, sell loss. Kasihan banget ya. Kasihan banget. Jadi begitu psikologinya. Pada saat breakout ada pullback. Di mana finishnya pullback? Di tempat decision point, breakout itu diputuskan untuk nge-break. Harga itu diputuskan untuk nge-break apa? Nge-break candle, nge-break trend line, nge-break pattern, chart pattern. Oke, belajar trend line kayak apa, nanti saya kasih bukunya. Belajar pakai chart pattern kayak apa, nanti belajar sama Pak Mahfud. Candle tadi sudah dipelajari. Oke, di sini dulu Pak Mahfud, sambil saya minum dulu, sudah lebih dari 20 menit kah? Oke.
Kalau gitu kita lanjut ke pembagian buku nih, kuis dulu ya Om. Siap. Oke, kalau gitu bukunya sangat bagus banget ini. Sudah saya baca, teman-teman juga bisa baca ini, bagus banget. Silakan Pak Mahfud. Izin pakai screen-nya Om. Oh iya, maaf. Stop share. Oke, teman-teman, ini ada quizzes yang kita bisa simulasikan sama-sama ya. Jadi dari gadget kalian, kalau yang pakai handphone bisa buka browsernya. Ini saya copy aja ya. Copy aja di ini Om, di chat. Kalau misalnya kalian susah ngelihat chat, itu ada linknya di chat. Kalau misalnya susah, kalian bisa buka browser, terus ketik nama URL-nya joinmyquiz.com. Nah, ini udah masuk satu ya. Tolong gunakan nama yang sering digunakan di Telegram dan email yang memang didaftarkan biar nanti pemenangnya bisa kami kirimkan buku yang tadi disampaikan oleh Om Han. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Ini masih ada beberapa yang udah join. Udah banyak nih Om. Kalau udah sampai 30 kayaknya kita langsung mulai aja. Sayang tuh kalau nggak diambil tuh bukunya, keren. Untuk yang trading code sudah saya share. Mahasiswa di trading code. Udah 29. Masih ada yang mau join lagi? Satu lagi? Oke, pas dulu ya. Kita mulai ya. Boleh. Teman-teman silakan untuk memulai kuisnya. Sudah ada petunjuk pertama. Reina Raihan. Ganti sama Irfan sekarang ya. Ilman juara kayaknya. Luar biasa. Gagal Ilman ternyata. Luar biasa. Reina Rehan. Udah. Irman, ayo. Wah, di lomba ini Weh. Wah, itu sekarang memimpin ya. Sama Reina juga. Ribut Reina Rehan. 5 teratas ya. Ada Tribut, Reina Rehan juga, Ilman Erik. Udah hampir semua, udah mau selesai. Tapi juaranya tetap bertahan ini. Yang lain banyak yang failnya loh. Banyak yang gagal ya. Padahal nggak susah-susah amat kayaknya soalnya.
Cakep, cakep. Oke, nanti pemenangnya kita sortir yang terbesar yang jawabannya benar-benar akurasinya tinggi. Itu nanti akan kita kirimkan buku yang tadi disampaikan oleh Edmar. Masih mau ikutan, silakan. Setelah ini kita masuk ke permintaan ini Om, ke permintaan teman-teman yang untuk beranalisis. Oke. Siapa nih yang menang sudah belum? Yang menang sekarang ini 5 terbesar, Tribut, Raina, Huda, Yona, Erik. Oke, selamat buat Tribut, Raina Rehan, Huda, Imam, Erik. Kita kenalan dong, buka kameranya. Raina Rehan, Tribut, Huda, Ilman, Erik. Kita foto nanti. Nah, itu Rehan udah muncul tuh. Makanya Pak Mahfud ke screen utama si pemenangnya ini bisa nggak? Udah di screen utama udah muncul ini Om. Udah ada, Raina Rehan ada, Tribut, Erik ada, Tribut mana? Dia masuk tuh tadi tuh, cakep itu. Oke, saya kenalan dulu. Silakan Rehan untuk memperkenalkan diri. Mikrofon masih di mute. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya udah bingung mau ngomong apa, Pak. Rehan dari mana? Ini sebenarnya Rehan nama anak saya. Ini kebetulan Nggak apa-apa. Saya dari Malang. Woi, Malang. Aku dulu kuliah di Malang. Oh iya, di mana tuh, Om? Di kampus Tan Malang. Oh iya. Di situ. Iya. Iya benar semua, tapi belum tentu tradingnya juga profit sih, Om. Gimana perkembangan tradingnya? Masih belajar lah, masih belum bisa profit banyak lah. Udah lama trading? Kurang lebih 2 tahun lah, baru fokus ya agak setahun terakhir. Nanti bisa fokus ikut di grup Hansu Signal Scanner atau ikut ke Trading Coach ya. Menarik pokoknya. Iya, ini lagi ngumpulin duitnya nih, Om. Ya, siap. Mudah-mudahan makin sukses. Terus siapa lagi tadi? Ilman ya, setahu ya. Ilman. Gimana Ilman? Silakan memperkenalkan diri. Suaranya nggak ada, Ilman. Halo. Udah dengar, Om? Ya. Kenalkan, Om. Kayaknya saya juga pernah ikut di Trading Coach, Om, sebelumnya. Ilman ini batch 5, Om. Iya. Ilman batch 5. Iya. Ya, aktif lah analisis jangan sampai nggak praktis. Iya, saya udah lama nggak pernah lagi soalnya. Ada di grupku ya, Hansu Signal Scanner. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Sukses ya Ilman ya. Iya, makasih Om. Tan 5 ini sama siapa Pak Mahfud? Siapa ya angkatan 5 itu? Ada sih datanya. Ada ya? Aku lupa. Oke, Ilman, terus kemudian tadi siapa? Erik ya? Erik. Wah, aku kenal juga nih sama Erik nih. Ini paling aktif. Kalau ada webinar kita paling aktif join nih Mas Erik. Silakan Erik, biar teman-teman semua juga mengenalnya. Suaramu nggak ada. Kita dalam satu grup tapi jarang silaturahim begini nih. Oh, dengar nggak suaranya Om? Dengar. Ya, saya mau ngomong apa Om? Terserah Erik lah.
Ya udah berapa tahun lah untuk belajar trading, tapi ada di grup juga, grupnya Hans View Scanner sama Ya. Trading Coach ada juga di sana. Ya, Cuman sip. Halo, selamat hasilnya malam Om masih Hans. hasilnya masih Om. ya masih naik turun lah. Ayah, itu Eriksen. Ya, Itu tadi yang ngomong siapa? Erik atau Eriksen? Ada Eriksen. dua ini, ada Erik, ada Eriksen. Yang menang yang mana nih, Pak Yang Mahfud? menang yang Erik. Oh, Erik. Yang menang yang Erik. Iya. Rik, lu ngalah dikit. Kenapa sih, Rik? Menang mulu. sama Eriknya lah. Iya, Jadi sama ada Eriknya. 2, ada 3 tuh pemenangnya. Namanya pasaran ya. Iya, gimana nih? Baca bukunya gantian kalau gitu nanti Om. Oh, boleh, boleh. Siap. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan Hancu Signal Scanner. Ya, kalau pas saya lagi nggak aktif, ada Pak Mahfud. Siap. Pak Mahfud nggak aktif, ada Pak Iya. Joko. Ya, ada Budia. Buat semuanya nanti yang terima buku. Siapa lagi Pak Mahfud? Tadi datanya. Ada Huda. Huda. Mana tadi Huda? Ada online kok tadi. Ada. Huda. Dia Huda. Sorry. Huda dari mana Huda? Dari Depok Om saya. Depok, deket lah dengan markasnya Trading Coach itu. Kami sering kali dulu di Jakarta sering ngobrol-ngobrol. Ya. Udah lama trading udah? Saya sih tradingnya saham ya 2 tahunan mungkin, ikut di grupnya Pak Mahfud sih, tapi 2 bulan ini lagi sibuk jadi nggak sempat buka-buka lagi. Siap. Baru mau mulai. Pak Mahfud tuh luar biasa sahamnya. Oke, siapa lagi nih? Erik udah, Ilman udah, Reina Rehan. Tribut yang belum nih, yang 5 Tribut terbesar. mana nih tribut nih? Siapa Pak? Benny. Ben, muncul Ben. Nanti kamu nggak dijapri sama Pak Mahfud, nggak dapat buku loh. Siap Om. Gitu. Kau ini Ben, di mana kau? Semarang Om. Semarang. Kami pernah ke Semarang itu di sana. Udah lama tapi Om ya. Awal COVID. Sebelum COVID. Belum COVID ya, 2 tahun Ya. lalu berarti. Seminar di kesini. sana. Kenapa Om? Ada yang seminar di sana. Oh iya. Oke, Ben, Semarang. Sehat selalu ya, Ben. Siap Om, sama-sama Om. Amin. Siapa lagi, Pak Mahfud? Ada Henry P, nomor 7. Cewek yang menang cuma Rehan. Kan kita kasih 10 pemenang pertama, Om. 10. Oh ya, Henry itu. Dia Ya. Jeffrey tuh. Ini yang ngetik ini, yang ngetik di Iya. chat. Muncul nggak si Henry? Oh, saya nggak ada webcam. Oke, lanjut Om. Ada Nuryanto. Ayo Pak Nur. Halo, sebentar, saya aktifkan. Kalau udah malam biasanya cuman baju tidur kayaknya. Oh enggak, batik. Ya, batik kan? Rajin. Luar biasa. Pak Nuryanto kita pernah ketemu ya? Saya ikut beberapa kali yang waktu masih bisa kopi darat dulu. Oh iya, makanya. Pernah yang di mana itu? Yang deket Kota Tua itu, gedung apa itu? BNI. Nah, ya BNI. BNI itu pernah. Ya. Itu ke situ. Ada Om Han juga. Ya. Itu. Nanti kalau udah selesai COVID kita ke sana lagi ya. Oke, Kang. Ya. Nah, asal sih dari Sidoarjo. Sidoarjo ya? Iya. Oke, sip lah. Trading di saham atau di forex? Saya lebih lamanya di saham. Saham ya? Kalau forex baru berapa ya? 3 bulan paling.
Baru 3 bulan ya? Iya. Baru. Jangan nyoba di forex lah, Om. Jangan ya? Kecanduan ntar. Ya nggak Kecanduan apa-apa kalau profit. bisa ngantornya di rumah terus kayak Om Hans ini kan enak ya. Saya ngantor nggak di rumah, masih bela negara nih. Oh, masih bela negara. Iyalah. Ya, jadi trading bisa buat sambilan. Sambilan yang utama bisa sambil kerja yang utama. Nah, enak lah. Sambilan utama ya. Iya. Artinya yang pekerjaan yang sekarang existing jangan sampai dilepas. Iya. Buat teman-teman semua juga ya, jangan lepas existing yang sudah ada untuk trading. Jadi trading for living harus bisa setupnya. Nanti kalau udah bisa setup tradingnya, teman-teman semua mau ngerjain apa saja bisa. Pengen ngerjain apa saja bisa. Saya trading cuma pakai handphone, nggak pakai layar-layar banyak. Cukup pakai handphone yang kecil aja tuh. Nanti kita on the spot ya, requestnya kayak apa. Pakai handphone nggak susah ngelihat tren lebih panjang gitu. Lama-lama enggak. Lama-lama enggak. Saya yang di saham pakai handphone juga masih puyeng juga, enakan di laptop. Ya. Siapa lagi Pak Mahfud? Ada Kapit Maksum, nomor 9. Halo Pak Kapit, Pak Maksum. Oh ya, malam Om. Wajah baru nih. Om Kapit Maksum. Dari mana? Dari Blitar Om. Blitar? Iya, Blitar. Jawa Timur. Mantap, mantap. Udah lama trading? Om? 2 tahunan Om, tapi masih belum profit banyak. Ikutin aja di grup Hansu Signal Scanner, masuk nggak? Iya, masuk Om. Masuk. Mudah-mudahan bisa terkumpul profit kalau mau perdalam ke Trading Coach. Amin. Ya. Ya. Trading Coach nggak ngoyo untuk iklan ya, Pak Mahfud. Mentornya udah dapat profit. Jarang iklan kita. Malah sebulan sekali juga enggak. Iya, santai aja ya Pak ya. Aduh. Ampun. Kita bersyukur bisa ketemu ya di sini. Baru kali ini nih kita ngobrol-ngobrol begini. Oke, siapa lagi Pak? Terakhir ada Yafiet. Ini paling akhir. Siapa? Yafiet. Kayaknya baru dengar lagi nih. Halo, malam. Malam. Milenial kayaknya nih. Apa cuman kameranya nih? Kamera biasanya jahat. Sudah 28 Om. Yafiet dari mana? Timika Om, paling jauh. Timika? Gua di Jayapura. Iya kan? Sama kita Timika. Itu ada sepi itu di Timika nih. Jangan-jangan satu kantor lagi. Enggak, bukan. Enggak? Enggak lah. Main ke Jayapura. Nggak mau jauh. Itu Om Sopi nggak mau main dia. Mainnya di Raja Ampat ngajaknya. Ya nanti kita ketemu di Sorong aja lah. Siap Pak Mahfud. Ya Fiat, nanti buku itu dikirim ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Itu nanti kalau sudah dibaca, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan lewat Hansu Signal Scanner ya. Oke, siap Pak, meluncur. Nanti mekanismenya bagaimana terserah Pak Mahfud. Nanti saya kirim bukunya ke Pak Mahfud. Siap. Teman-teman semua pemenangnya bisa japri ke Pak Mahfud. Ya. Oke, terima kasih Om. Oke, lanjut gimana Pak Mahfud? Ya, kita masuk ke weekly analysis Om. Yang ini ya, request ya. Yang request ya. Ini request ada, aja dah, request aja. Ya, ini ada yang udah saya rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman yang join malam ini ya. Bentar, saya lihat lagi dokumentasinya. Ini saya urutkan dari atas ya, yang dari awal
awal tadi chatting pertama, biar kita adil aja analisanya. Ini ada pertama dari Christina, Om. Christina mana, Christina? Chris, dirimu request apa? Masih di mute. Nah, oke. Malam, Om. Malam. Saya tadi request XAUUSD. XAU US dollar. Oke. Terima kasih, Om. Saya buka share. Silakan, Om. Nah, ini kebetulan ya. XAU US dollar. Bentar, aku pindahin ini dulu biar agak leluasa. Nah, ini tadi sudah dibahas kebetulan. Ini kalau kita gedein candle-nya. Ini ada big candle ya. Ada big candle, bear. Ini ada demand, supply. Ya, supply. Kemudian saya mau gambar supply ini. Oke. Apakah supply ini sudah di break? Kalau sudah di break jadi demand ya. Saya kunci dulu biar nggak lari-lari. Extend right. Sudah di break. Ya. Supply ini sudah di break. Pemicunya yang mana? Pemicunya ini. Ya, dia tetap masuk sini. Sebentar ya. Oke, ini sudah di break di sini di engulf. Dia masuk ke pemicu break ini. Yang ini higher yang ini di break pula kan? Nah, saya gambar nih higher yang ini di break. Oke, sekitar sini ya. Sekarang pemicu pengebreak ini mana? Ini breakout ya. Breakout. Kita zoom. Oke. Ini ada resisten yang di break oleh big candle. Maka ini menjadi support. Ini juga ya. Double ya. Resisten yang di break ini menjadi support. Sehingga apa? Kita tunggu market sampai sini. Ya. Boleh buy di sini. Up ya. Tapi risikonya ada di sini. Shadow ini yang menjadi support. Ya, kebetulan di sini ada juga resisten yang di break. Shadow ini menjadi support. Oke, saya gambarkan. Oke. Berarti stop loss-nya ada di stop loss-nya pakai ini aja, pakai rank. Oke. Waiting hari Senin kayak apa di sini? Nanti kalau belajar di trading coach ada konfirmasi price action bullish ini muncul nggak ya sampai ke M1 bisa dilihat. Oke, kalau nggak muncul berarti jangan paksakan buy di sini. Jangan paksakan buy di sini, tapi kita tunggu di pemicu yang bawah ini. Ini pemicu candle bull, ya, pemicu candle bull. Oke. Atasnya sampai di mana? Di channel. Kebetulan ada garisnya nih. Nah, ini dia. Nah, ini signifikan resisten ya. Sehingga ini menarik banget XAU. Sini dulu deh. Lumayan ya, karena barangkali di signifikan resisten ini dia akan ngambil istirahat lagi, cari pemicunya lagi, tetapi overall dia ada di sini. Ini ada
Candle gede, bear, ini ada candle bull, ini ada supply yang masih fresh. Ini sasaran akhirnya, ya. Oke, kita bertahap. Sasaran akhir saya gambarkan di sini ya, sasaran akhir. Di situ. Tapi nanti perjalanannya waktu kita lihat ini ada signifikan resisten, bisa juga nanti dia mantul lagi, tapi jaraknya nggak begitu jauh karena di sini bentukan channelnya adalah channel up, ya, channel up. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita wait aja di sini untuk ambil posisi buy. Maksimum posisi buy di channel bawah ini yang ada, yang tadinya ini supply di break menjadi demand ya, tapi sudah di break berulang kali. Ada resisten yang di break menjadi support, kemudian di bawahnya lagi ada shadow yang menjadi support. Di sini ada resisten di break jadi support, jadi ini cukup baik untuk pertahanan. Kita ambil posisi buy di sini. Hari Senin atau Selasa ya. Kita ambil buy. Oke, ada lagi Pak Mahfud? Terima kasih Om. Sama-sama. Ada lagi dari, tapi ini koin nggak apa-apa Om, bukan forex, koin. Nggak apa-apa, apalah yang bau-bau candle. Ya, dari kan Henry, katanya on the spot. Dari Henry, yang tadi pemenang juga nih, dari Henry mintanya BTC USD. Apanya? Mintanya? BTC USD. GBP USD? BTC. Bravo Bitcoin. Tango Charlie. Ini? Iya, USD. USD? Iya. Oke, ini ya. Wah, ini betul-betul on spot kayaknya, nggak pernah dibuka ya. Nggak pernah dibuka. Mau pakai yang mana deh? Sama aja, sama aja. Yang Coinbase juga bisa. Signalnya lama kali. Nah, ini dia muncul. Ini ada trend line nih. Kalau belajar tadi. Ya, di break. Tuh. Break, pullback. Ya. Sekarang ini juga break. Pemicunya di mana? Pemicunya ini ada di sini. Oke ya. Gambar dulu. Satu ya. Oke. Sekarang yang ini ini QM level. Gedein lagi. Ini isi kurang. Aku lupa nggak bawa mouse Pak Mahfud. Jadi ini pakai touchpad ya? Ya. Nah, sampai di sini supply fresh dia turun. Ini Pak artinya ada seller masuk juga. Ini ada big candle di break juga. Ini kan tadinya menjadi support. Saya garis. Di break juga. Oke. Jadi sasarannya kemana? Ke demand ya. Ke demand. Ya. Bisa jadi nanti pada saat dia pullback ke sini, saya lebih suka buy-nya di demand ini. Resikonya kecil, tapi bahaya, hati-hatinya resikonya, karena ini adalah sisa dari compression. Ya. Di bawahnya ini adalah sisa dari compression. Oke. Jadi kalau misalnya harga sampai sini,
kita trading setup aja ya. Kalau masuk ke sini, oke, terus kemudian di TF kecilnya di M5 minimum, kalau ada confirmation pattern untuk buy, ini ambil buy. Ya, tapi kalau harganya turun dengan kencang, ini break, dia naik, kemungkinan besar hantam compression ini. Ya, jadi makin turun. So hati-hati di tempat ini, karena trendline yang di sini di break, diuji sekali, diuji 2 kali, signifikan support ya, signifikan support, diuji 3 kali bisa jadi jebol, cuman ada demand fresh ya, ada demand fresh sehingga kemungkinan besar naik. Saya lebih suka buy di sini dengan resiko kita ukur ya. Ya, inilah. Ini melanjutkan tren karena sebelah kiri ini supply-nya sudah tidak fresh. Ya. Gitu Bitcoin. Ya. Bitcoin seperti ini. Ya, minimum target di sini juga nggak masalah, TTM levelnya. Oke. Jadi trading harus siap menyediakan stop loss dengan terukur. Ya, karena tadi saya bilang istilah hipotesa ya, hipotesa di dalam trading harus selalu ada. Jika hipotesa kita berhasil dapatkan profit, jika hipotesa itu fail dapatkan stop loss, tapi terukur. Tidak ada trading besar pun pasti menggunakan stop loss ya untuk memanage uangnya, equity. Tadi sudah dijelaskan secara singkat sama Pak Mahfud. Risikonya berapa? Nih, ya, profitnya di sini. Cakep kan? Cakep ya? Karena ini ada di break, ya, trendline di break, diuji sekali menjadi support signifikan 2 kali ya, support signifikan, ketiga kalinya bisa break, masuk ke dalam area demand yang masih fresh. Oke, Bitcoin. Oke, sebelum kita lanjut Om Han, ini ada pertanyaan dari Master Ignatius Eka. Tadi kan bicara soal kalau kita trading, pekerjaan utama kalau bisa juga tetap fokus ya. Nah ini pertanyaannya, kalau sudah pensiun gimana Om Han? Bisa jadi kerjaan utama nggak nih trading? Saya belum pensiun aja bisa kerjaan utama, apalagi sudah pensiun. Ya kan? Kuncinya bukan di masalah waktu kita masih bekerja atau sudah tidak bekerja. Kuncinya adalah di pemahaman market ini. Memahami market ini bagaimana? Secara teknikal, dan nanti kita akan bahas secara fundamental ya di Trading Coach. Jadi kalau kita pahami teknikalnya, coba saya ditanya tadi masalah Bitcoin. Kayaknya nggak ada 10 menit ya, Pak Mahfud. Nganalisis kayak gitu, habis kalau ketemu analisisnya, pending order, saya kerjakan yang lain. Kena stop loss, berarti hipotesa saya salah. Profit berarti hipotesa saya benar. Risknya terukur. Ya, saya ngerjakan yang lain. Jadi trading for living ya harus dikuasai karena sudah for living, sudah kuasain sekali ya ilmunya. Ya, jadi walaupun masih bekerja, milenial ataupun sudah pensiun, kalau tidak kuasai sainsnya, tidak kuasai technical analisisnya, itu mustahil kita akan berhasil di market. Ya, artinya pada saat kita profit, faktor luck, gitu ya. Buy atau sell tidak ada reason, risiko tidak pernah diukur. Take profit tidak pernah diukur. Jadi lebih kebanyakan faktor luck.
Bisa saja, bisa seperti itu. Karena penuh dengan kemungkinan. Ya. Tetapi saya pribadi, Pak Mahfud juga untuk menghindarin faktor luck ditutup dengan pengetahuan. Gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Mahfud. Ya, ini berikutnya dari 3 orang yang nanya tentang GBP USD dari Dayah, Anggi, dan Vicky. Dari siapa? Dayah, Anggi, dan Vicky. Dayah. Mana Dayah? Yang tanya, mana yang tanya? Kenalan kita. Nggak bersedia. Curang dong. Oke, pound sterling US dollar. Ini juga menarik tarik ini. Saya hapus dulu ya. Ini ada apa? Support ya, yang di break nih. Pemicunya, candle besarnya ini nih. Bearish ya. Ini breakout. Breakout, turun. Nah, ini gagal untuk masuk ke area resisten ini. Support yang berhasil di break, harga gagal, ini menjadi fail to return ya. Artinya fail untuk kembali ke area support atau ke area supply-nya. Fail to return ini berpotensi untuk menjadi fake out ya. Nah, di sini. Nah, ini fake out. Satu. Ya, dia reject lagi. Oke. Pada saat harga naik ke sini, ada nggak resisten yang di break? Ada nih. Ya. Resisten di break. Gambar resisten yang di break. Berarti pullback dong ini. Oke. Pullback ya. Ini yang satu kelihatan nih, pullback. Siapa nih pemicu yang berhasil nge-break ini? Kita cari pemicunya. Coba tengok di H4. Nampak nggak? Nah, ini barangnya kelihatan. Oke ya. Ini ada drop base rally. Ini drop base rally. Ini ada higher, lower, low, higher, high. Berarti ini apa? EM level. Ya, kurang lebih di sinilah ya. Oke, pemicunya ada di sini. Di H4. Coba kita tengok di M15. Ada nggak rally base rally-nya? Ini dia rally base rally. Ini ada rally base drop base rally ya. Drop base rally-nya ada. Ini ada sini di M15. Ini ada candle besar di M5 middle ya. Jadi kalau ini besok di sesi Asia atau di sesi Eropa break, berarti masuk ke area pemicu di H4 ya. IM levelnya ada di line hitam ini.
Kalau saya perhalus lagi, ini ada maksimum pen level. Apa istilah lagi nih Om Hans? Ya, di sini. Ini ada resisten di break. Ada fake out. Oke, ada fake out di situ. Jadi fake out ketiga di sini, pengujian ketiga bisa jadi jebol ya. Pengujian ketiga di sini. Di sini bisa jadi jebol, jatuhnya ke maksimum pen level. Saya lebih suka ngambil buy di MPL-nya, yaitu di sini. Pemicu bayarnya itu. Stop loss. Kunci dulu. Balikan lagi ke H4. Targetnya sampai di mana? Nah, ini dia. Ada supply pemicunya tadi di H1 ya. Aja. Oke, seperti itu. Jadi ini kenapa ini di break oleh candle ini? Saya cari pemicunya untuk melanjutkan tren karena ini masa pullback ya. Pullback bisa di sini, maksimum ada di sini karena di bawah ada fake out ya. Ini tadi ada drop base rally di M15 ya. Jadi saya lebih suka ngambil di sini. Kenapa? Karena risikonya lebih rendah. Kalau nggak dapat sampai sini ya nggak rezeki, carilah yang enak-enak saja ya. Jangan dipikir harus dipaksakan. Kalau mau dipaksakan di sini pakai formula yang tadi disampaikan sama Om Mahfud, ada money management, kita buy dengan lot kecil, averaging sampai di sini buy lagi. Ya. Oke, counseling US dollar. Ini sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi ada potensi yang bisa membuat satu trade drive, yaitu dari sini. Ini drive ketiganya di sini ya. Potensi bisa membuat satu trade drive. Satu. Ini sudah terjadi. Dua. Ketiganya forecasting di ya. Ini ada potensi fake out karena sudah terjadi nih 1-2 kali tadi. Dan ini ada KM level di area drop base rally. Di sini ada maximum pen level. Oke, kalau pengen resikonya digedein di bawah drop base rally. Masih tuan lah resiko segini untuk harapan segini. Oke, counseling US dollar dan. Ya, berikutnya dari Daniel. GBP AUD. Counseling Australia. Ya. Saya hapus dulu ya. Dan saya oke. Ini ada resisten. Di break, pullback.
tinggal ini nih. Ini ada support yang jajarannya hampir sama seperti tadi, berarti signifikan support. Bawahnya ada demand nggak? Ada demand-nya. Oke, demand ini boleh yang candle besar. Ya, candle besarnya di sini. Oke. Di sini kita ambil buy. Izin dulu, aku mau ke toilet. Pipis. Siap. Silakan Om. Kita tunggu sebentar ya. Bukunya masih belum itu kan baru kutipan. Jadi sebenarnya ada buku yang dari Trading Coach yang Om Han udah tuliskan mulai dari price action sama Elliott Wave. Cuman bukunya masih belum siap untuk kita edarin, belum siap untuk dicetak. Jadi paling kita ngasihnya secara parsial. Jadi teman-teman yang ikut di Trading Coach, kita ngasih misalnya bab 1 belajar Elliott Wave yang impulsif gitu, kita ngasih yang per bab gitu aja sih. Belum kita edarin semuanya. Doa-doa aja lah, mudah-mudahan bisa kita selesaiin penulisan bukunya, nanti Om Han juga bisa edarin buku yang udah dibuat. Nah, ini Om Han udah balik, silakan Om. Ini Om Han, ini jadi resiko ini di sini sudah satu. Ini teman-teman semua. Ini adalah candle bull besar ya. Candle bull besar. Terus di sini ada break ya, yang resisten ini di break lagi. Ya. Resistennya ini di candle besar ini kan masuk ke situ. Ini ada signifikan support. Di sini ada demand di break. Ya, dia turun menuju ke demand berikutnya. Bentar, saya cari yang lebih besar lagi. Oke. Jadi ini patternnya pattern trend naik ya. Channel ya. Satu, dua, tiga. Oke, masih bisa continue nih karena belum ada demand yang di break ya. Demand yang belum ada yang di break. Ya, masih bisa up lagi. Kalau belajar Elliott Wave nanti bisa dihitung wave-nya. Ya, wave 3 wave terpanjang ini. Wave 3. Ini 1, ini 2, 3 unlimited ya. Sepanjang ini belum demand ada yang belum di break, maka kita bisa berhipotesa ambil buy di posisi demand yang ini. Ya. Oke. Ada lagi Om? Ada beberapa lagi Om, cuman ini waktunya udah jam 8, Om Han mungkin di sana udah jam 10 ya? Jam 10, oke. Gimana, apa kita cukupkan dulu atau? Cukupkan nggak apa-apa Om. Oke, mungkin Om Han juga mau istirahat ya, besok udah mulai ngantor. Iya, pas WFO juga. Oke, sip.
Jadi kita cukupkan aja Om Han ya untuk sharing session malam ini. Jadi yang tadi yang sudah menang dari 10 teman-teman yang tadi bisa menjawab, listnya nanti bisa tele ke saya atau nanti di channel saya sampaikan informasinya. Nanti teman-teman silakan tele ke username itu, nanti kami kirimkan soft copy-nya ya. Sama yang request, yang request tadi pertanyaan. Oke, yang request berarti juga dapat ya? Dapat. Kan tadi saya di awal udah janji yang request akan dikasih, sama yang bertanya nggak apa-apa. Request dan bertanya. Berarti yang request tadi ada Christina, Henry, Dayah, Daniel. Ya. Kalimat ini penutup, teman-teman semua jangan lupa upgrade ya untuk masalah trading ini. Dengan upgrade technical analysis bisa belajar di Trading Coach, salah satunya ya di Trading Coach. Kalau teman-teman ada kemampuan untuk investasi edukasinya itu di Trading Coach bisa menjadi jembatan untuk belajar di sini. Yang akan dipelajari seperti yang tadi disebutkan Pak Mahfud, saya hanya menyarankan motivasi itu untuk upgrade jangan redup. Kalau redup kita kadang-kadang emosi. Emosinya deposit lagi ke broker. Kalah lagi, loss lagi, deposit lagi ke broker karena emosi ya. Jadi pangkal permasalahannya tidak upgrade ya. Padahal kalau untuk deposit di broker dengan nilai tertentu, kumpulkan dulu, kasih ke Trading Coach, akan belajar, ada kemungkinan terupgrade ya. Karena di Trading Coach, kenapa disebut dengan Trading Coach itu? Kami dengan Pak Mahfud itu bukan hanya sekedar ngajar aja. Karena kalau cuma sekedar ngajar itu learning, penyampaian saja. Ya, penyampaian saja. Kayaknya harus ada coaching ya, harus ada coaching. Oke, nggak perlu berpanjang-panjang karena sudah malam di Papua. Saya mau istirahat, besok ada aktivitas lagi. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, khilaf ya, tidak bermaksud untuk menyinggung atau membuat teman-teman nggak enak. Saya mohon maaf. Ya, Pak Mahfud silakan. Langsung ditutup aja Om Han. Kayaknya Om Han lebih cocok nutup langsung. Oke, ya udah. Teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan jangan lupa salam profit. Makasih Om. Terima kasih. Saya mohon izin. Ya. Amin, amin. Pak Mahfud juga. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.